Nah, hari ini aku tuh mau ngebahas nih sebenarnya tentang banyak banget, jujur banget ya, banyak banget yang nanya dan bertanya tentang body goals dan my body transformation dan bagaimana perjalanannya. Dan itu it is not easy buat aku karena hampir 2-3 tahun timbangan aku tuh honestly I was 38 kg. It was hard dan pada saat itu bisa dibilang kayak aku bolak-balik ke dokter dan segala macem, jangan olahraga tapi makin drop, tapi jadi aneh banget and itu ternyata tentang hormon gitu loh. Jadi di situ dibukakan mata kali ya juga sama Tuhan kalau coba lu check up deh. Nah kayak gitu. Dan saya pada akhirnya to make it long story short, akhirnya aku kayak kan ya pada saat itu kan ngapain ya zaman covid gitu kan, terus udah gitu ngeliatin handphone, terus Keinda, kok kece banget nih cewek sekarang badannya kan. Terus inget-inget momen ketika ketemu Keinda gitu ya, karena terus kok now she's a coach gitu, kayak wah boleh juga, tapi ada perasaan tidak pede pada saat itu. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut sih soal hal itu. Nah, gimana sih? Aku tuh bingung gitu loh, gimana sih cara ngebikin badan yang sehat tapi juga termasuk yang maksudnya enak dilihat gitu dan segala macam. Itu perjalanannya nggak bisa aku jelasin dari satu pihak doang. Nah, enaknya bagaimana kalau kita undang coach Keinda Fauri? Gimana semuanya? Undang nih. Aplaus dulu boleh nggak sih? Buat Keinda, ya kita undang aja Keinda, boleh ya? Oke. Nah daripada lama-lama, kenapa kita nggak langsung panggil aja coach yang lagi hits banget di Jakarta ini, Miss Keinda Fauri. Gila banget. Aku dipanggil hits, aku GR. Aduh, apa kabar? Kita udah lama banget gak ketemu. Aduh, kita selalu ketemu di online. Yes. Dan oh my god, you look so good, you look so great. Lihat dong. Gila, ini tuh hashtag Pahatan Keinda. Ingat hashtag Pahatan Keinda. Asli deh, bener deh. You look so good, your skin is nice and semuanya Kay. Seneng banget loh ketemu dia ini. GR aku nih. Karena ini coach paling sibuk. Oh iya. Most wanted coach. Aduh. And I'm blessed ya. Dia masih menerima gue. Ya of course lah. Ya kan? My body goals. Keinda Fauri. Masih dia pernah ngomong kayak gini ke gue, kayak gini. Bagus banget. Mas pernah gak sih setiap pagi lo kayak thank you for my legs, thank you for my back, thank you for my everything, untuk berterima kasih dengan hal itu. Dan pada akhirnya journey itu sampai kita di hari ini ya kayak ya, itu membuat gue seneng banget. Tapi kalau gue boleh bertanya ya, gitu ya, biasanya tuh tujuan para wanita workout itu tuh sebenarnya apa sih? Apakah dia pengen toned, weight control, atau dengan alasan mereka, atau mereka tuh sebenarnya nggak tahu apa yang dia mau? Oke. Nah, Kalau misalnya berdasarkan pengalaman ya, karena kalau misalnya ngomong overall kayaknya nggak bisa ya, karena betul. berdasarkan pengalaman yang datang ke gue. Betul. Biasanya wanita itu hanya seperkian sekian persen. Oh, Hanya dikit aja yang ingin tone. Kebanyakan datang ke gue itu dengan keadaan mental condition. Mental condition. Mental condition. Boleh disebutin mental conditionnya seperti apa? Ada beberapa, misalnya dia lagi stres dengan lingkungannya dia, misalnya jadi dengan gemuk, divorce, atau juga dengan obese yang akhirnya dia merasa jadi nggak percaya diri dengan gitu hidupnya. kan. Itu pasti is part of mental kan. Dan satu lagi juga sebenarnya pada saat keadaan fisiknya dia yang membuat jadi nggak enak gitu, misalnya jalan kaki karena obesitas. Obesitas kan langsung ke lutut ya kalau nggak salah, betul ya? Betul. Karena kan memang kalau misalnya kita nih ya, kalau misalnya badan kita kan ada fatnya memang dalam lemaknya yang banyak, itu pasti kan memang persendiannya lah pada saat kita jalan, karena terlalu heavy.
Sebenarnya juga. bukan karena heavy, tapi dia gitu. tidak tahu bagaimana cara jalan menggunakan otot sehingga dia menggunakan persendiannya. That's why kalau gue latihan sama Kenda, itu gue selalu yang kayak feel the muscle. Betul. Apa? My muscle connection. Yes, Itu engage, bener kan? engage. Iya, Nah. itu parah. Itu jadi cepet banget. Jadi sekarang kan kita udah tahu nih banyak yang ternyata datang ke Kenda itu kurang lebih dengan ternyata baru terbuka tentang masalah-masalah seperti itu. Yes. Karena memang jarang ya. Pengaruh juga ya. Biasanya tuh kalau misal orang yang dengan keadaan happy, itu mereka biasanya ke grup kelas. Karena mereka butuh teman. Oke. Nah, orang dengan kondisi tertentu baru mengejar personal trainer karena one on one kan. Yes, Dimana yes. dia kan memiliki kebutuhan lebih lah untuk itu. Betul. Jadi memang kondisinya itu beda. Nah, Oke. jadi kalau misalnya untuk orang yang pengen punya teman itu ke grup kelas. Tapi kalau misalnya dia dengan kondisi tertentu itu Atau ke bootcamp lah ya. Iya, grup kelas kan bootcamp salah satunya banyak salah banget satu. fit lah dan lain-lain kayak pound fit semuanya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kondisi mental dan kondisi fisik seseorang itu membuat akhirnya mereka ingin jadi latihan untuk personal trainer. Gini ya, maksudnya untuk menjadi coach, untuk bisa menjadi pendengar, seperti kayak gue gini, maksudnya meneror lo segala macam, kemudian harus ngerjain homework kayak gitu-gitu, itu gimana sih? Dibawa enjoy aja apa gimana sih kalau dari Kenda? Sebenarnya lo tuh bakal enjoy dengan semua aktivitas kalau misalnya lo suka gitu. Oh wow. Ya so far gini, kalau misalnya ditanya enjoy, of course enjoy. Tapi Yes. kalau misalnya ada stressfulnya, of course ada stressfulnya. Kenapa? Karena waktu-waktu gue yang mepet sekali ini dari belajar dan juga ngajar dengan waktu yang pagi sama malam ini kan bikin kayak mau pergi sama temen, ntar dulu ya, Ntar capek dulu, gitu. Besok aku ngajar 5.30 kayak gitu. Nah sebenarnya stressful di situ. Cuman overall, of course I'm happy. Berarti gue nggak salah pilih-pilih nih. Of course nggak salah. Awas saya kok salah. Enggak deh. Gitu. Oke, itu menarik banget loh menurut aku, karena nggak semua orang dan nggak pegel ya. Gue juga. Pendek. Tapi Anas tuh kalau misalnya tengah malam dia bisa makan berapa bungkus ya? GoFood. 3 bungkus. 3 bungkus. Makanan cemilan malam-malam. Ya. Tapi sekarang sudah mereda. Jadi kenapa? Gimana? Apa yang mau kamu tahu? Padahal nggak ada apa-apa. Nora. Enggak. Aku suka nih kayak gini nih, sosok nggak ada apa-apa tapi sebenarnya tuh ada. Tuh kan, udah ada nah, sudah sadar. Gitu ya, karena Ya, nutrition. kadang-kadang Kenda tuh suka ngingetin aku loh, kayak rumput tetangga tuh lebih hijau. Oh itu benar. Itu benar, coba gimana Itu tuh? benar. Jadi gini, setiap orang merasa tidak puas dengan diri dia sendiri. Ini yang aku pelajari di psikologi juga ya. Jadi mungkin aku bisa sharing sedikit bahwa manusia itu selalu kalau misalnya kita seimbang hidupnya, itu biasa tuh udah nggak ada eager untuk hidup lagi. Kita akan mencari ketidakseimbangan sesuatu. Jadi misalnya gini, kamu badan udah bagus, kamu misalnya duit udah banyak gitu, udah berkeluarga misalnya gitu, punya teman banyak gitu. Terus kan itu kan kayaknya kan perfect banget, itu udah balance kan. Nah apalagi yang harus dilakukan dalam hidup gitu. Akhirnya dia akan mencari imbalance lainnya. Nah itu terjadi pada semua orang. Makanya kalau misalnya orang bilang rumput tetangga tuh selalu lebih hijau, termasuk dengan kalau misalnya kita melihat fisik, padahal fisik kita udah bagus banget, dimana semua orang bilang you're my body goal, tapi kita tetap ada rasa insecurity. Itu perempuan kali ya, Kay ya? No, bukan hanya perempuan. I see. Semua orang. Laki-laki pun kayak gitu. Laki-laki, kamu kira pressure-nya nggak tinggi? Pada saat dia olahraga, tiba-tiba badannya, kok cuma segitu doang? Ya. Pada saat badannya bagus, steroid ya. Gitu. Nah itulah, itu kayaknya circle juga harus di Benar. Sama sebenarnya sortir mental gitu sih. ya. Mental. Kalau misalnya Mental. circle kita nggak kurang oke gitu, kamu bilang gitu ya. Tapi mental kita sendiri. Jadi misalnya gini, Nash, kamu udah olahraga kok misalnya badannya kurus Gini-gini banget, aja. Gitu. Ya, kalau misalnya kamu udah tahu, ya this is what I want. Iya, kenapa harus mikirin orang lain gitu ya? Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya olahraga itu bisa dibilang dari segala penjelasan coach Kenda ini balik lagi ke
self confidence, untuk Betul. naikin confidence gitu ya. Betul sekali. Bisa dibilang seperti itu ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan menarik ya. Uh. Apa sih hambatan terbesar bagi para pemula yang untuk mencapai tujuannya? Para pemula nih. Tahu nggak hambatannya apa? Satu. Apa? Waktu. Waktu. Yes. Kenapa bisa waktu? Kenapa tuh? Orang yang Boleh nggak begini ya? Agak aneh ya. Nggak apa-apa, suka-suka aja ya. Aku tungguin, Say. Nggak Oke. apa-apa. Jadi gini, hambatannya itu waktu, ketersediaan waktu orang. Karena yang namanya olahraga itu kan butuh konsistensi. Yes. Makanya pada saat di awal untuk memulai olahraga, aku berapa kali ya dalam seminggu coach, aku nggak pernah bilang 4 sampai 5 kali. No. 2 kali dulu cukup. Yes, Bener I nggak? remember that. Kenapa? Karena orang kebiasaan kalau misalnya awal-awal tuh beli paket PT, itu kan lagi semangat-semangatnya. Semangat-semangatnya. Sejalan dengan waktu tiba-tiba harus ngurus ini, harus ke mall, harus makan dan lain-lain gitu. Akhirnya dari 4 kali berkurang jadi 3 kali, dari 3 kali berkurang jadi 2 kali. Jadi waktu itu sebenarnya hambatan. Waktu ya. Gitu. Waktu dan kayak keinginan nggak sih? Betul. Kayak kadang-kadang gue aku ngalamin kayak. Jadi awal-awal sama kamu kayak, Yes. wah udah kayak gini-gini, lupa diri dong. Lupa diri gitu. Nah itu ternyata bagian dari hambatan juga ya Kay. Betul. As a coach, bagaimana cara menanggulanginya? Kalau misalnya mengenai waktu, aku kontrol. 2 kali dulu cukup. 2 kali dulu cukup. Kalau lagi Kalau misalnya udah dalam berapa bulan, 2 kali bisa, oke kita lanjut 3 kali. Bener kan? Betul. Sampai akhirnya pada saat kamu itu pada saat lagi merasa insecurity lagi tinggi, oke Nash, kita 4 boleh. kita 4 boleh. Tapi habis itu dikurangi lagi jadi 3. Jadi sebenarnya kayak gitu, kontrol. Sebagai personal trainer itu, walaupun kita harus mengikuti kliennya, tapi kontrolnya tetap di kita. Cuma penyampaiannya jangan sampai kayak militer. Jangan Aku nggak kayak militer kan? agak kadang-kadang agak Iya, Bo. Kadang-kadang dia kalau misalnya lagi sesi ya, terus tiba-tiba kayak, oke Nash, ini istirahat, habis itu kayak dijoget-joget kayak gitu. Gimana gak kesel kayak, wah istirahat. enggak, karena gitu. itu kan hormon yang membuat gue happy. Bener. Ya itu. Iya kan? Kadang-kadang militer memang bener sih, karena dia suka gitu dengan militer. Gue suka dengan militer karena cocok. Nah, Karena buat oke, itu tuh yang akan menjadi poin juga bahwa kecocok-cocokan juga Nash. Ada yang kalau misalnya orang suka militer, makanya aku kasih kan, kayak Nash buruan gitu. Ayo, harus jangan kayak monyet gitu kan. ya Itu chin up dia suka kayak monyet, aku marahin. Iya, karena pokoknya harus cantik gitu kan. nggak semua kan se-strong Anda, Mbak. Seperti itu. Ya kan, Mbak ya? Nah, itu kenapa aku lakukan karena lo sukanya seperti itu. Tapi ada juga klien yang kalau digituin malah nggak bakal balik lagi karena pressure. Jadi Takut. memang harus mengenal personality klien-kliennya sendiri. Makanya memang dibutuhkan kayak tektok, bicara, gesture kan situ psikolog. Kak Seto ya? Sebenarnya bukan psikolog Kak sih. Seto ya. Lulusan psikologi. Karena kok psikolog itu harus S2. Aduh, kok itu kan lama tanya. Lulusan psikologi. Tapi kan mengambil S2 sekarang. Oh iya betul. Iya kan? Itu you're right. Lo keren banget deh. Aduh, GR nih. Enggak bener, lo keren banget gitu. Kalau nggak keren nggak mungkin gue pilih. Suka nih gue kayak gini. Beneran deh. Udah keren, cakep, emang badannya mumpuni. Ini jujur ya, kalau dari aku pribadi ya, gue pasti akan pilih PT di mana yang kelihatan badannya bagus dulu. So how can you love or you teach somebody else tapi badan lo nggak bagus gitu. Ya, Tapi kalau badan lo yang begini, lo representable gitu. Apa? Representable. Gue mengerti maksudnya dia sih sebenarnya. Iya. Ya, lo mengerti, tapi kita nggak pernah. Nah, iya. aja nggak sosok Inggris. Iya. Beb. Nanti habis ini Madura kok. Tenang. Nah, yang kayak gitu-gitu. Gue maksudnya membuat self confidence gitu. Karena kalau Kenda bisa, kenapa gue nggak bisa? Asik. Ya emang bener sih gitu sih. Bener gak? Setuju. Iya kan? Ada nggak sih pengalaman yang Kenda sampai hari ini nih menjadi coach, pengalaman yang mengharukan atau horor atau menyedihkan atau menyebalkan banget? Ada. Kalau misalnya ini jangan semangat banget sih. Enggak, ini enggak horor. Ini bukan horor, takutnya gue. Oh enggak. Aku ngomong di belakang kok nggak di depan gitu. Enggak. Satu ya.
Nih, ini tanda, ini aku juga mau sambil menjelaskan bahwa kalau kita olahraga itu tidak bisa lagi pakai timbangan. Anash, dia tuh suka banget nimbang dulu tiap hari sampai aku bilang 5 kali. timbangannya kan pakai baterai ya. Baterainya buang sekarang, habis itu timbangan taruh di atas lemari supaya dia nggak nimbang. Jadi gini, aku punya klien yang memang dia obesitas. Obesitas itu nggak boleh gitu, Beb. Nggak boleh ngomong gitu. Obesitas itu ya percentage lemaknya dia besar sekali kan. Okay. Nah itu pun aku tidak menyarankan untuk gini deh. Kalau misal timbangan itu kan mengenai angka kadang-kadang bikin pressure orang. Gitu. Angka Jadinya, tuh ya? Sekarang kita nggak usah timbang, tapi kita sebulan dari sekarang kita akan ukur. Jadi sekarang ukur badan nih. Biasa ukur badan tuh lengan, perut atas, perut bawah, sama paha. Terus udah nih berjalankan dia 3 kali seminggu. Oke. Wah, dia tuh bener-bener bagus progresnya. Dari yang 4 kilo, dumbbellnya, abis bisa naik perlahan gitu. Sampai akhirnya sebulan setelah itu, kita ukur yuk. Gitu. Aduh coach, aku nggak pede. Biasalah, ayo kita ukur dulu. Been there. Dan you know what? Pada saat ukuran ini, bagian perut atas, dia berkurangnya berapa? 18 cm. 18 cm tuh Nash, itu tuh segini. Yang aku tuh pun sampai kayak, ini beneran kayak gitu. Dan dia untuk pertama kalinya akhirnya Sorry ya, jadi inso ya. Jadi inso ya. Itu bener segitu. 18 cm untuk atas. Sampai itu bener kayak, kenapa memorable? Karena itu sebagai tanda bahwa strength training itu nggak lihat dari timbangan. Karena timbangan dia tuh turunnya cuma dikit, Nash. Cuman dia secara untuk ininya bagian perutnya dia bisa berkurang 18 cm. Itu kan gokil. Fakta bahwa kalau kita strength training itu bukan berdasarkan timbangan. Timbangan tuh old school kali, karena zaman dulu itu kita mungkin karena lack of ini ya edukasi juga gitu. Dan majalah-majalah zaman dulu kan bilang, oh iya timbangan untuk kurus dan lain-lainnya. Sampai sebenarnya timbangan tuh hanya angka yang akan membuat pressure diri sendiri. Terbukti akhirnya untuk apalagi yang obes itu tuh sangat berguna pada saat kita mengukur. Itu sama memorable karena apa ya? Aku ngelihat ekspresinya klien. Walaupun online ya, tapi kelihatan banget pada saat aku bilang, kamu tahu nggak kamu berkurang berapa? 18 cm. Dia kayak, gitu. Dan dia tuh bener-bener bengong. Maka itu memorable banget. Kalau aku punya satu hal yang memorable sama Keinda. Apa tuh? Sama gue? Ya iyalah. Wow. Oh, I'm so excited. Apa tuh? Aku lagi di Singapura pada saat itu. Jadi nanti ya, itu sesi berikutnya ya. Jadi aku tuh kan sampai dari 38 kilo, dari apa segala macam, terus tiba-tiba semua dokter tidak bisa untuk kayak, lo nggak boleh olahraga dan segala macam gitu. Sampai pada akhirnya kita cek lagi per kemarin, ini baru pertama kali nih. Sekarang sudah tidak ada apa-apa di rahim, tidak ada mioma. Tidak apa-apa, nggak ada, semuanya bersih, ovarium semua bersih, dan dokter cuma bilang kayak gini, you should hug your coach. Dan gue kayak mau nangis. Lu gila sih itu. Itu journey-nya Keinda, itu journey-nya menceritakan pada saat itu ya, Kay. Ini gue jadi mau nangis ini sekarang. Masa sih? Aries bisa nangis? Aries bisa nangis sih, touchy banget lah. Congratulations. Iya, congratulations banget. Jadi kayak seneng banget, relief, karena ternyata tuh hal simple aja ya bisa mengubah hal-hal yang itu kan, iya pasti ada tangan Tuhan, ada apa. Tapi kalau kita cuma doa tapi nggak ada ibaratnya nggak ada. Sebenarnya tuh bukan simple. Satu, karena kamu tuh konsisten. Orang yang konsisten itu akan lebih mudah. Oke. Gitu. Jalan apa yang untuk ditujunya itu lebih cepat tercapai. Sama lo percaya bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Gitu. Dan itu it's in your mind kan. Yeah. Nah itu tuh yang membuat akhirnya perjalanan jadi makin lancar gitu. Jadi sebenarnya it's on you gitu. Gue itu sebagai perantara. Nih personal trainer itu hanya sebagai perantara. Tapi perantara tuh nggak akan bisa berjalan lancar kalau misalnya memang dirinya dia sendiri nggak percaya dengan diri sendiri gitu. Itu butuh waktu ya, Kay ya? Of course. Sampai pada akhirnya kita ngerasa kayak, gue sih ngerasa kayak, yalah dengerin aja. Singkat cerita boleh nggak sih? Boleh dong, apa tuh?
waktu aku tuh kan lagi liburan panjang. Hah? Oke, gue naik timbangan gue gila, gue nggak muat semuanya, badan gue sumpah badan gue udah kayak balon gitu kan. Nas, itu cuman air. Nas, aduh, gue mau percaya tapi kok nggak enak muka gue, perut gue juga kayak gitu. Tapi pada akhirnya ini magic ya, magic buat gue magic karena gue nggak pernah menemukan gini. Nas, besok lo rest. Terus gue WhatsApp dia, gue bilang gini, oke, gue boleh lari nggak? Serah sih kalau lo emang nggak mau dengerin gue. Kalau emang lo pengen gerakin badan lo, serah. Oh ya udah, oke. Lo rest ya, oke. Gue rest. Tiba-tiba karena baterai gue udah dibuang nggak tahu kemana. Batas timbangan. Terus tiba-tiba muat semuanya. Itu cuman karena rest loh, Kay. Yes. Itu cuman karena rest. Karena Yang lo memang suruh. olahraga itu rest itu is part of the workout. Gitu. Nah ini kan dari tadi kita kan bisa dibilang kita ngomong tuh deep ya, kayak ya. Boleh nanya nggak sih? Ya kayak kenapa sih kayak memilih menjadi PT? Apakah studi psikologi ini membantu banget lo bisa menjadi seorang, I have to say like senior coach gitu ya? Oke. Itu pertanyaan bagus sih. Kenapa akhirnya gue memutuskan untuk jadi PT? Sebelumnya kan gue orang kantoran ya, Nash. Asli. Aku tuh lulus Asli. 2010 psikologi. Dari tahun 2010 sampai akhir 2000. Mbak, bisa biasa aja nggak tangannya, nggak usah di flexing. Iya. Aku suka sombong-sombong dikit gitu, nggak deh. Oke, 2010 terus. sampai Cie. gini. Latihan gini terus. 2010 sampai 2021 atau 2021 ya, 2020 lah. Ya. Akhirnya udah bukan jadi kerja kantoran, akhirnya full time untuk coach. Oke. Itu kenapa? Karena ternyata tuh banyak banget orang yang membutuhkan coach dengan pemikiran yang kayak gue. Mungkin gue nggak mau terkesan sombong ya, cuman maksudnya Sombong nggak apa-apa. dari psikologi. Kalau lo emang kompeten, lo sombong nggak apa-apa. Oh gitu ya. Itu adalah quotes gue. Kalau Oh, lo gitu ya? kece, lo nggak apa-apa. Kalau gue kece. Lo kece, lo sombong, lo nggak apa-apa. Gue merasa banyak banget sebagai apalagi perempuan ya, Iya. banyak banget dengan permasalahan hidup, dengan ya maksudnya lo bisa ngaca misalnya kayak lo memiliki hormonal imbalance gitu. Iya, pada saat pengen itu. olahraga dan gue tuh kayak pengen mengubah persepsi bahwa olahraga itu nggak harus kayak merasa beban. Yes. Dan olahraga itu bukan tandanya harus berjam-jam. Olahraga itu kalau misalnya diberikan dengan program yang benar, sebenarnya 45 menit juga cukup dan hasilnya akan seperti ini gitu. Nggak mungkin, bukan yang kayak cewek-cewek pada umumnya kan pada takut badannya jadi terlalu ngomong aja Kay. Terus jadi lagi Nash pakai pause coba. Nah, kayak gini terus. susah ya. Terus Apa ya kayak gue tuh suka banget pengen mengajarkan orang bahwa satu nggak harus berjam-jam untuk olahraga dan itu tuh bisa boosting dari keadaan psikologis lo saat ini gitu. Karena memang perkembangan olahraga, hasil dari olahraga itu ada 3. Yang pertama psikologis. Yes. Secara psikologis itu yang lo sudah dapatkan kan ya. Iya. Jadi dari orang yang dari stres, habis itu merasakan kok gloomy, bisa jadi akhirnya dengan olahraga jadi lebih. dan tidur, kalau gue tidur sih. Nah itu. Kalau misalnya tidur itu masuk ke fisiologisnya. Jadi fisiologis itu sistem tubuh. Dan yang ketiga itu baru si morfologis atau bentuk tubuhnya kita. Nah itu tuh nggak semua trainer memiliki kesadaran itu. Jadi kayak kalau gue itu selalu ingin mengubah, maksudnya kayak menggiring orang di fitness trainer itu sebagai as a whole person, bukan hanya untuk membentuk otot. You know what I mean? Kayak as a whole person, jadi dari psikologisnya juga. Maksudnya kayak oke, Nash, apa yang apa kendalanya? Misalnya gue ngomongin bukan lo ya, misalnya ngomongin yang lain. Ada misalnya dia itu kesulitan untuk diabetes gitu. Misalnya dia seminggu sekali gitu. Dan akhirnya pada saat dengan olahraga akhirnya bisa jadi lebih lancar gitu. Nah itu kan salah satu goalnya. Nah nggak semuanya trainers memiliki Capability pendekatan seperti ya. itu. Dan itu yang membuat akhirnya gue gue tahu apa yang kemampuan gue seperti ini dan akhirnya this is my time untuk menjadi full time coach, menjadi apa ya kayak
menjadi berguna gitu loh bagi orang lain, di kehidupan orang lain itu benar-benar bergunanya secara langsung gitu. Yes. Itu sih. I agree with it. Lo keren banget sih. GR nih. Bener gak? Ini keren banget. Coba kalau nggak Aku tuh nggak tulis bisa di diginiin. bawah. Kenapa mau nangis ya? Kasih tisu, tisu, ya kan? Makasih. Tapi oke, aku pengen nanya sebenarnya. Cuman agak gimana ya? Boleh nggak ya? Apa tuh? Apakah menjadi seorang PT ya? Cukup nggak sih penghasilannya, Kay? Jawabannya tergantung. Jawabannya tergantung. Kalau misalnya cuma punya 2 klien ya Bu, of course nggak bisa. Tapi kalau sibuk, wah gila, gue aja kan ngantri banget malah. Nah gitu. Jadi sebenarnya sebagai personal trainer itu kan beda dengan kalau misalnya kita kantoran. Kalau kantoran kita digaji dengan sekian gitu kan. Oke. Ya kan, kalau misalnya personal trainer itu kan paket. Nah paketnya ini tergantung dari kemampuannya dari trainer masing-masing. Kalau misalnya trainer semakin capability semakin tinggi, dia harganya akan semakin tinggi, benar Betul, dong? betul sekali. Dan kalau misalnya memang dia capability masih di sini ya akhirnya akan memang paketannya harus lebih rendah gitu. Nah sebenarnya itu makanya gue bilang tergantung dari mau berapa klien yang lo ambil. Kalau misalnya dalam kliennya itu katakanlah klien itu misalnya dia beli 10 sesi gitu ya. Okay. Tapi cuma ada 4 klien, ya of course nggak bisa. Ya nggak bisa ya. Memang kalau sebagai trainer itu memang harus sibuk, itu iya. Trainer gitu. harus sibuk. Ha-ha. Karena trainer itu yang memang pioneernya gitu ya. Betul. Ya. Jadi kalau jawaban itu bisa. Tapi memang dengan notes tergantung dari berapa jumlah kliennya. Dan klien tuh nggak harus sampai puluhan kok. Yang penting apakah sorry gue potong ya. Klien itu kan yang penting trust dulu, Kay. Iya kan? Bener. Dengan berbagai macam yang ya salah satunya gue mengalami Keinda menyediakan waktu pada saat itu kayak gue punya pengalaman seperti ini begini begitu ya kurang lebih Yes, benar. Jadi kalau misalnya mengenai pendapatan sebenarnya nggak usah khawatir kalau misalnya untuk trainer ya, ini kok ada yang nonton sebagai trainer, karena sebagai trainer itu kita harus percaya dengan diri kita sendiri dan harus menghargai. Kita memasang harga itu jangan terlalu rendah juga gitu. Kadang-kadang orang trainer tuh banyak sekali, bukan hanya trainer deh, pekerjaan lain juga banyak banget karena dia nggak pede kasih harga yang terlalu rendah. Ya of course harus berapa klien yang harus ditutupi gitu. Itu masukan yang sangat bagus loh. Yes, tapi juga harus tahu diri. Kalau misalnya terlalu tinggi, kalau misalnya dengan dia yang belum ada nama, ya itu akan sulit. Gitu. Betul. Jadi sekarang pertanyaannya kalau personal trainer apakah bisa jadi main job? Jawabannya bisa. Bisa banget. Apalagi sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang yang peduli dengan hidup sehat dan akhirnya menggunakan personal trainer yang dulu mungkin masih belum seterkenal ini gitu loh. Personal trainer zaman dulu itu banyak personal trainer yang malu dengan pekerjaan dia sendiri. Itu dialamin deh masa orang-orang. Dan sekarang itu malah jadi bangga. Karena kan itu pekerjaan yang nggak mudah ya. Betul ya. Nah, oke. Aku mau tanya lagi nih, Kay. Ada nggak yang Keinda pengen ngomongin atau ya, memberi share aja untuk para PT or coach di luar sana. Silahkan, Keinda. Untuk para coach ya. Sebenarnya kalau coach itu harus terus belajar sih. Iya dong. Karena jadi memang ada yang namanya pengetahuan tentang olahraga itu tuh memang berkembang luas gitu. Bahkan teknik-teknik olahraga pun, contohnya Nash, lo kan gue benerin mulu kan tekniknya gitu kan. Parah. Karena memang pada dasarnya zaman dulu sama zaman sekarang tuh yang beda. Beda banget ya. Gitu. Pendidikan di olahraga itu memang baru 5 tahun di Indonesia, itu baru 5 tahun sekarang ini yang memang baru meningkat lah gitu. Dan jadi sebagai personal trainer itu ya harus belajar. Apalagi kalau misalnya udah personal trainer dari dulu, misalnya udah katakan 10 tahun, harus keep up dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Jangan sampai karena kita terlalu old school, sama hal dengan guru deh. Kalau misalnya guru old school dengan tidak bisa keep up dengan keadaan yang sekarang, akhirnya jadi orang ditinggalkan gitu. Lupa. Iya. Kalau lo nggak belajar terus ya udah akan hilang aja Itu seperti itu yang ya. kedua, pelajari mengenai soft skills. Soft skills itu tuh penting pada saat trainer itu kita bukan hanya membuat program,
tapi harus mengetahui kondisi seseorang. Pada saat kondisinya lagi down, kita harus apa? Pada saat kondisi lagi semangat banget, oke, hajar gitu. Sikat. Sering kan Nash, masih merasa seperti itu. Pada saat lagi down, gue akhirnya oke, kita empat kali sesi dan apapun itulah. Yes. Akhirnya juga ada sesi ngobrol gitu. Nah, sebagai personal trainer tingkatan di situ. Gak harus bener-bener kok kayak gue kan memang ya beruntung lah, maksudnya punya akses karena dari psikologi akhirnya lebih mengenal bagaimana how to handle clients gitu. Cuman kalau misalnya untuk yang memang bekerja dari dulu sebagai trainer, pelajarilah bagaimana mengenal melihat klien itu as a whole person. Jadi bukan hanya membuat otot menurunkan kadar lemak, tapi juga sebagai teman yang bisa menjadi cerita. Karena Pendengar. itu yang akan membuat si klien-klien ini nggak mau lepas gitu. Itu sih. Apakah itu juga berhubungan dengan relationship? Cailah keluar dari sana. Relationship dengan klien itu benar. Oh ya, betul. Kayak kita nih, Iya, kayak ini kita. yang ini nih marah-marah gitu. Kalau misalnya kayak tiba-tiba, jangan sampai ya schedule aku akhirnya nanti digeser-geser gitu kan. Ya itu. Jealous. Contoh gitu. Itu penting. Itu penting banget ya. Ini topik yang kita kayaknya nggak pernah kita dengar dari, mohon maaf, dari seorang coach yang apalagi perempuan ya. Oh ya? No, seriously. Kan lo tahu ya, gue udah melanglang buana kemana-mana, tapi kan kita suka pakai bahasa kita, pundi-pundinya kan baru Itu bahasa keluar, Anash, pundi-pundi itu baru keluar sekarang. deltoid. Coba deltoid bagaimana, Nash? Nah, itulah deltoid. Jempol, keren. Jempol, Oke, udah mantap. ngerti ya.